Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya lagi ya, Reza Pahlawan. Kali ini kita akan mencoba menginstal Flutter atau mengetahui bagaimana sebenarnya cara menginstal Flutter ini ya, di khususnya di sistem operasi macOS Catalina. Nah, sebelumnya untuk menginstal itu sebenarnya semua sistem operasi juga memiliki cara yang berbeda, tapi tidak begitu terlalu jauh caranya, karena di sini yang terpenting adalah bagaimana kita ya teman-teman semuanya untuk melakukan update padnya atau ngatur padnya ya, agar bisa agar bisa alamat dari Flutter itu terdeteksi oleh komputer teman-teman semua. Nah, karena di sini saya akan mencoba menginstal menggunakan macOS Catalina, maka yang pertama kita lakukan adalah kita coba masuk ke web browser kita. Nah, di sini terserah teman-teman mau pakai web browser apa. Nah, cuman saya pakai Safari ini ya. Oke, kita harus masuk dulu ke situs dari Flutter itu sendiri. Mungkin bisa kita langsung tulis saja Flutter gini. Nah, biasanya ada langsung ya flutter.dev, tapi kalau enggak kita ketik aja seperti ini flutter.dev, atau bisa langsung ke Google aja. Nanti kita boleh nuliskan Flutter di situ. Kita akan memilih situs flutter.dev seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini tampilan web untuk saat ini Flutter ya. Nah, ini kelihatan bahwa Flutter ini adalah salah satu pencetusnya adalah Google, dimana dari segi tampilan webnya juga ini kita lihat nih ada kayak case dari handphone atau desain berbentuk mobile seperti ini, sehingga bisa kita pastikan bahwa Flutter ini memang dikhususkan untuk desain beautiful apps khusus handphone mobile ya, atau mungkin kita akan membuat produktif build apps ya. Nah, selanjutnya setelah kita masuk ke sini, kita bisa langsung klik docs seperti ini, atau mungkin kita bisa langsung get starter di sini untuk misal si Flutternya ini. Nah, boleh kita klik get started. Kemudian nanti di sini karena ada beberapa pilihan dari OS ya, ada Windows, ada macOS, ada Linux, ada juga Chrome OS. Hanya kali ini kita sama-sama tahu bahwa saya akan menggunakan macOS Catalina ya, jadi kita harus pilih operationnya adalah macOS seperti ini. Nah, setelah kita memilih daripada macOS itu sistem operasi kita, maka kita akan diarahkan ke sistem requirements, dimana ini merupakan ada minimum spek yang bisa kita gunakan untuk menggunakan Flutter ini. Yang terpenting di sini kita harus menyediakan space seperti ini di 2,8 GB. Nah, selanjutnya langkah berikutnya kita bisa langsung ngedownload Flutternya. Kali ini ada di versi 2.5.3 stabil.zip ya. Nah, ini boleh Anda download, langsung diklik aja, nanti akan terdownload secara otomatis. Nah, kebetulan di sini saya nggak perlu lagi klik karena saya sudah download. Nah, dan kita langsung lihat saja ke folder downloadannya ya. Karena saya sudah coba untuk mendownloadnya, dan di sini boleh teman-teman lihat ada folder namanya Flutter. Nah, ini hasil downloadannya ya. Di dalamnya ada beberapa item, kalau tidak salah ini ada 18 items. Nah, nanti 18 item ini akan dibungkus oleh si folder Flutter ini. Kemudian kita bisa melakukan copy paste ya, jadi kita pindahkan saja si Flutter ini ke folder yang kita inginkan, kita siapkan. Nah, kemudian karena saya belum
mencoba untuk menyiapkan folder, maka saya akan masuk ke komputer, kemudian ke OS ini, kemudian ada users ya. Nah, kemudian ada nama usernya, nanti kita ciptakan satu buah folder, lalu kita tuliskan adalah Flutter apa namanya, Flutter apa ya, Flutter apps ya, Flutter apps saja ya. Ini adalah foldernya. Sebenarnya foldernya ini boleh apa saja, ini dev Flutter, developer, ataupun apapun bisa Anda tuliskan sesuai dengan keinginan. Nah, kemudian kita paste di sini teman-teman ya, Flutter yang tadi yang kita sudah download itu kita paste di sini, kemudian nanti akan menunggu beberapa detik aja, ini tidak sampai 30 detik kan, akan tercopy semua item-item dari Flutter yang kita sudah download ke dalam folder Flutter apps. Nah, nanti setelah kita download ini, langkah selanjutnya adalah kita coba untuk masuk lagi ke situs tadi flutter.dev. Ayo kita baca di sini. Nah, this command sets your path variable for the current terminal window only. Jadi ini this command set your path untuk terminal ini saja. Oke. Jadi gini, ketika kita mencoba mengatur pathnya nanti, jadi nanti akan kebaca untuk terminal atau window terminal ini saja gitu. Jadi di terminal yang lagi terbuka aja gitu. Tapi kalau misalnya kita ingin membuat dia permanen ya, permanen, maka kita perlu mengatur path ya. Kita ngatur pathnya di sini, dia bilang see update your path. Nah, see update your path. Nah, ini kita bisa ngatur supaya dia permanen gitu. Kita set update your path-nya nanti di set update your path. Nah, di sini dia teman-teman. Nah, maksudnya itu kita disuruh lihat tuh, lihat si update your path. Nah, di sini kita langsung lihat si update your path-nya. Oke, ini kita membutuhkan 3 step ya, 3 step. Oke, ini 3 step ya. You need this in step 3. Oh ya, kita membutuhkan pengaturan nanti di 3 step ini ya, yang paling terpenting di sini nih. Nah, yang kedua di sini, ini kita coba baca ya. Typing echo cell in your terminal tells you which cell you're using. If you reusing bash, oke. Jika kamu menggunakan bash terminal bash ya, maka editlah dengan menggunakan bash profile atau home bash versi seperti ini. Tapi jika kamu menggunakan Z-Shell, maka edit dengan cara seperti ini. Oke, nah di sini nih yang kenapa Catalina sedikit menjadi beda, karena Catalina itu yang versi terbaru ya, dia menggunakan Z-Shell ya, sehingga kemungkinan kita akan mengeditnya menggunakan Z. Mungkin beberapa versi-versi sebelumnya menggunakan bash profile. Tapi sebenarnya ini tidak jadi masalah, karena sebenarnya dari Z ini kita bisa ngatur menjadi bash profile lagi. Hanya karena daripada kita ngatur lagi, mending kita gunakan yang default yang ada di terminal Catalina itu sendiri ya. Nah, untuk melihatnya apakah benar memang menggunakan Z-Shell seperti itu, mungkin kita bisa langsung cek aja ke terminal seperti ini. Kita cek terminal. Nah, nanti di terminalnya terbuka, kemudian nanti akan tertulis seperti ini nih, ZSH. Jadi kita memang menggunakan Z-Shell seperti ini untuk default dari terminal Catalina versi terbaru ya. Nah, kemudian kita tadi kembali lagi ke situs
Lalu kita harus mengatur padnya dengan cara gini nih. Nah gitu katanya ya. Jadi coba kita ngatur. Nah untuk ngatur ini kita bisa kenapa di sini terminal ya. Kemudian kita coba cek dulu ls-a. Kita cari ini dia ZSH. Ini dia ya, kita harus masuk ke dalam sini melalui terminal kita untuk mengupdate padnya. Nah kita bisa gunakan nano, kita bisa gunakan Vim ya. Kali ini coba kita gunakan Vim, lalu kita coba Z seperti ini. Nah nanti kita cukup tekan enter. Nah akan kita masukkan padnya seperti ini. Nah untuk ini kan sebelumnya sudah ada ya teman-teman di Vim.zsh ini sudah saya atur sebelumnya, tapi mari kita lakukan ulang saja ya. Kita akan ulang untuk di Vim sendiri. Untuk mengedit isi dari dalam Vim ini, untuk ini ya, kita bisa nulis, edit, tambahkan ya. Itu kita perlu menekan I, insert. Kita melakukan insert. Nah maka kita bisa melakukan penghapusan seperti itu. Kita bisa lakukan penghapusan, lalu melakukan penambahan juga boleh. Intinya kalau kita sudah lakukan itu, maka kita sudah bisa mencoba untuk menambahkan, asalkan kita sudah melakukan insert di sini dengan menekan tombol I. Nah kalau kita lihat di situsnya sendiri, ini kan caranya seperti ini ya, caranya seperti ini. Kemudian kita coba copy paste, ini boleh kita copy paste seperti ini, copy, kemudian nanti kita paste di sini. Nah bisa paste di sini. Kemudian setelah kita paste, kita harus ganti di kurungan ini nih, sesuai dengan pad kita ya di sini. Nah tapi kalau di pad kita kan ada users, kalau di komputer saya ya, kemudian nanti ada nama usernya kayak gini. Nah, oke. Gini. Ya, pahlawan. Kemudian nanti di sini ada nama folder tadi ya, kalau tidak salah itu namanya Flutter Apps ya, Flutter Apps gitu, Flutter Apps seperti ini. Kemudian di dalamnya nanti ada Flutter, dalamnya ada Flutter, di dalamnya ada Flutter folder ya, lalu di dalamnya ada bin. Nah ini dia, kita coba lihat nih, ada bin. Nah itu seperti ini. Tapi kalau memungkinkan untuk supaya tidak salah, juga bisa kita lakukan seperti ini teman-teman. Untuk memudahkan, kita boleh hapus sampai di pad titik 2 gini. Nanti kita sisa tarik aja binnya dan masukkan ke sini. Nah jadi kayak gini, sisa ditambahkan balasan tanda petik 2 seperti ini. Nah kalau sudah selesai seperti ini, maka kita boleh keluar dari Vim ini dengan cara kita boleh menekan tombol escape. Setelah itu titik 2 ya, titik 2, kemudian kita right quit, kemudian tanda seru, lalu enter. Nah kita sudah keluar dari situ. Nah, kemudian langkah berikutnya sebenarnya bisa langsung cek Flutter dash version. Tapi kalau misalnya nanti teman-teman cek seperti ini, Flutter untuk mengecek Flutternya sudah ada atau belum version. Nah nanti tekan enter saja. Nah kalau seperti ini berarti dia sudah berhasil. Tapi kalau misalnya nanti teman-teman masih command not found, maka coba lakukan langkah ini ya. Jadi source ya, lakukan ini dulu, baru ZS seperti ini. Nah, masuk ke sini. Setelah itu
lakukan lagi pengecekan Flutter main version seperti ini. Nah, kalaupun nanti setelah teman-teman melakukan itu tapi masih juga belum bisa masuk, kemungkinan besar mungkin teman-teman boleh nge-quit dulu, nge-quit terminalnya, lalu nanti teman-teman coba masuk kembali ke terminalnya, lalu nanti ketikkan source ulang dulu ya, source ulang seperti ini, enter, lalu lakukan Flutter main versionnya. Nah, kemungkinan besar itu sudah akan berhasil. Nah, kalau sudah seperti ini maka Flutter kita yang 2.5.3 ini sudah berhasil terinstall di laptop kita, khususnya di sistem operasi macOS Catalina. Nah, langkah selanjutnya apa yang kita lakukan sebenarnya? Nah, sebenarnya kita memerlukan emulator nantinya sebagai tampilan daripada sistem yang akan kita coba bangun atau coba kita bikin untuk latihan. Kita butuh Android Studio untuk menggunakan emulatornya sebenarnya, teman-teman ya. Jadi kita bisa menggunakan Android Studio untuk memakai emulatornya aja, jadi tidak perlu memakai Androidnya. Nah, kayak di sini saya coba untuk membuka Android Studio. Kita quit dulu untuk Visual Studio Code. Nah, Android Studio nya kita quit dulu. Maksudnya Visual Studio Code tadi kita quit dulu. Nanti kan kita akan gunakan Android Studio Visual Studio Code ini sebagai editornya nanti untuk menuliskan baris codingannya. Nah, tapi biarlah dulu, kita tutup dulu, kita beresin dulu di Android kita new project. Nah, kemudian kita pilih empty activity. Nah, kita bisa tulis my Flutter misalnya, nanti Flutter dulu ya, my Flutter ya. Nah, kemudian kita next. Ini minimum SDK nya saya pakai Android 5.0 Lollipop ya, karena dia sudah pakai Android di atas berapa ya, di atas 5 ke atas ya kalau nggak salah. Kemudian nanti kalau sudah terbuka seperti ini, maka kita akan menjalankan FVD nya ya, virtual device nya, dan karena kita cuma membutuhkan itu, kita tidak membutuhkan yang Android Studio nya untuk codingan ya, karena kita bukan menggunakan Android Studio untuk membuat sistemnya nantinya ya. Nah, jadi kita cukup menjalankan atau running AVD nya ya. Nah, jadi teman-teman harus pastikan juga sudah menginstal Android Studio nya, lalu memiliki AVD nya. Di sini masih Gradle ya, jadi kita masih nunggu Gradle-nya, dia masih build Gradle. Nanti kalau sudah selesai itu akan tampil activity main XML-nya sebagai FVD-nya atau emulatornya. Nah, di sini kita nunggu dulu, lama. Nah, sambil misalnya kalau kita sudah nunggu dia terbuka,
kita kan nanti akan menggunakan Visual Studio Code untuk melakukan pembuatan projectnya ya. Kita akan gunakan Android Studio sebagai membuat projectnya ya di Visual Studio. Jadi kita mesti harus konekkan FVD ini. Nah, ini kita coba jalankan FVD ini, nantinya kita akan konekkan dengan Visual Studio Code tentunya. Nah, kalau sudah jalan seperti ini emulatornya, maka kita coba quit aja. Android Studionya boleh kok di quit ya. Oke, di quit seperti ini. Nah, karena kita tidak membutuhkan Android Studio untuk membuat projectnya. Oke, ini yes, oke. Nah, ini emulatornya ya. Nah, setelah dari sini kita bisa langsung coba di sini masuk ke Visual Studio Code. Oke, masuk ke Visual Studio Code-nya. Nanti dari Visual Studio Code ini kita ada beberapa extension ya. Ada beberapa extension yang harus kita download, tambahkan ke sini ke Visual Studio Code yang penting ya. Nah, kita cukup tuliskan saja di sini Flutter gitu, Flutter, maka nanti akan muncul extension yang dibutuhkan untuk Flutter. Nah, kalau saya sendiri, saya cuman hanya nginstal yang Darkcode ya, ini sudah pernah saya install. Jadi Darkcode ini teman-teman boleh install Darkcode ini ya, karena ini salah satu extension yang paling penting sih sebenarnya di sini. Nah, seperti ini dia ya, Darkcode. Nah, kalau sudah, karena saya juga sudah install, nanti diinstal aja. Kemudian setelah ini kita boleh coba ke sini, kemudian kita view ya. Di bagian view kita command palette, nanti kita boleh cek ya, kita cek daftar ya. Jadi Flutter daftar, kita boleh cek kebutuhan yang akan diperlukan untuk Flutter ini. Nah, di sini ya. Oke, Flutter V running. Nah, terkadang nanti di sini ada error begitu teman-teman ya, ada error sehingga kita harus mengatur path-nya ulang. Tapi kalau tidak ada error seperti itu, dia jalankan ini seperti ini sudah ada di checklist gitu ya. Nah, terchecklist seperti ini Flutter, ini Android. Oke. Nah ya, ini daftarnya Chrome, Android Studio-nya sudah terinstall juga. IntelliJ ada di sini, connect device. Ini connect device-nya sudah. Ya, berarti sudah oke nih ya. Oke. Kemudian kita coba close ini. Nah, lalu kita saya jelaskan dulu. Kalau misalnya kita command palette, kita run Flutter Doctor tadi itu gagal, maka secara otomatis saat kita membuat juga folder seperti ini, kita run gini teman-teman. Kalau kita sudah memulainya, ada namanya Flutter New Project. Nah, kalau kita tekan itu lalu muncul error di sini, maka berarti path dari SDK-nya itu belum kita setting. Tapi kalau tidak ada, maka kita klik langsung muncul seperti ini. Adapun misalnya kalau masih muncul error, teman-teman boleh masuk ke ini caranya ya, masuk ke terminal, kemudian coba nanti lakukan sudo nano ya, nano, kemudian etc ya gini, sudo etc, nanti ada path gitu,
patch. Nah, di sini kita boleh atur pathnya seperti ini. Nah, ini users, nama user kita, kemudian nama folder kita tadi, itu kalau tidak salah apa namanya ya, Flutter apps ya, lalu Flutter lalu bin ya teman-teman. Nah, di sini cuman developer itu tidak ada masalah karena cukup satu kali aja dibikin seperti ini, maka folder yang kita bikin yang lainnya pun akan dianggap sesuai pathnya gitu, jadi sekali aja diaturkan ya. Nah, kalau sudah seperti itu ya, maka teman-teman pasti akan bisa menggunakan tuh Flutternya di Visual Studio Code-nya. Sisa langsung view, command palette, lalu new project. Nah, nanti kita mau aplikasi kita itu disimpan di mana nantinya. Nah, misalnya saya mau di My Data, kemudian saya tulis di sini folder baru apps Flutter. Di mana? Nah, sudah ya, apps Flutter. Maka saya atau Flutter One ya, Flutter 1. Nah, ini boleh nih seperti ini ya, atau mungkin di dalam folder ini ada folder lagi. Nah, mungkin kita coba developer ya. Developer Flutter. Nah, nanti di dalam sini kita bikin lagi apps Flutter, apps Flutter One. Oke, kayak gini kita create, lalu kita select a folder to create this project in. Oke, kita kasih nama Flutter application 1, kita kasih nama Flutter 1. Enter. Nah, nanti seperti ini kita akan dibukakan file Flutter yang sudah kita buat. Sambil nunggu ya, ini masih dibuatkan dari template app-nya. Nah, dari sini kemudian kita sudah berhasil menginstal daripada Flutter kita. Nah, dimana untuk device-nya juga kelihatan di sini Resa AVD 01 di emulator ya. Nah, berarti nanti kita akan terkoneksi dengan ini dia teman-teman ya. Nanti kemungkinan dia seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oke, nah, tinggal kita mencoba untuk melatih atau mencoba untuk menggunakan Flutter ini untuk membangun aplikasi kita. Mungkin untuk video berikutnya ya. Kalau begitu sampai di sini dulu. Terima kasih, salam kompeten.